Oke. Kali ini saya mengundang Mas Angga, ya Mas Angga, yang sharing. Ya, Kalau minggu kemarin saya mengundang Mbak Febri untuk menceritakan tentang apa yang sudah dia kerjakan dalam TA dia ya. Jadi heeh, sebagai gambaran bahwa apa sih penerapan data mining? Penerapannya seperti apa? Selama ini kan kita hanya mhm, sekedar mempelajari teknik ya, teknik, iya kemudian tekniknya. bagaimana cara penerapannya. Nah, kemarin kita sudah mengundang Mbak Febri. Tugas yang saya berikan kemarin adalah menduplikasi yang dikerjakan oleh Mbak Febri. Kira-kira kalian gimana? Sudah bisa semua nggak? Bisalah pasti. Ada kesulitan nggak bagaimana menduplikasi pekerjaan dari Mbak Febri yang Sabtu kemarin dijelaskan? Halo? Masih dalam proses, Pak, kalau saya. Waduh, sudah 1 minggu loh. Iya, soalnya baru nemuin caranya tuh loh, Pak. Oke. Nanti asik kalau sudah ketemu, walaupun itu baru sekedar implementasi dan duplikasi ya. Terus sebenarnya Iya. menarik. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana mulai dari data sehingga sampai mendapatkan suatu rekomendasi. Itu kan tidak hanya sekedar tidak sekedar langsung mengolah kan, ada teknik preprocessing-nya. Nah, itu yang menarik. Dan preprocessing itu tergantung dari kondisi dari data itu sendiri. Nah, nanti punya Ya, Mas Angga ini lebih unik lagi ini nanti. Saya kemarin cukup ini ya, karena data yang saya berikan itu mhm, data transaksional yang datanya macam-macam, ada data kategori, ada yang data ini, jadi ada banyak ya, preprocessing yang perlu yang dikerjakan sebelum harus kita mengaplikasikan teknik data mining yang untuk pengambilan keputusan. Kalau teknik pengambilan keputusannya sendiri cukup mudah ketika data sudah masuk, masukkan ke teknik data mining yang kita sudah pelajari, mhm, selesai. Ya kan? Tetapi ada ya, proses dari awal data itu sehingga mendapat rekomendasi itu yang memang perlu effort. Saya kira seperti itu. Nanti Mas Angga akan bercerita tentang apa yang sudah dia lakukan supaya sebagai gambaran. Walaupun tekniknya yang kita pelajari. Saya kembali lagi ulangi bahwa kemarin saya sudah menyampaikan, menunjukkan bahwa masih banyak teknik-teknik yang lain yang tidak saya berikan di sini. At least saya hanya mhm, membekali secara general, secara umum penggunaan beberapa teknik dasar, kemudian penggunaan yang penting saat ini adalah bagaimana kalian bisa memahami penerapan dari data mining itu sendiri. Kalau tentang teknik sih, insya Allah secara komputasi bisa dipelajari. Dasarnya kan kita sudah punya, tinggal mengimprovisasi sendiri saja. Saya kira tidak ada masalah. Gitu ya. Oke, selanjutnya waktu saya serahkan ke Mas Angga untuk bercerita tentang apa yang sudah dikerjakan selama ini. Nanti silakan yang mau bertanya langsung saya saja. perlu share screen nggak? Kenapa? Saya perlu share Bisa, screen nggak? bisa. Mas Angga sudah saya kasih sebagai co-host. Ya, Oke, silakan Mas Angga. oke. Pertama-tama mau perkenalan dulu ya, perkenalkan nama saya Angga Triputra, angkatan 2016. Jadi kemarin nih ngambil ngambil mata kuliah data mining itu cuma cuma 5 orang aja, karena nggak ada yang mau ngambil karena takut sama Pak Iwan dulu katanya mahasiswa yang lain. Tapi akhirnya saya bisa dapetin orang-orang, akhirnya bisa buka kelas ini lagi data mining karena saya tertarik banget sama mata kuliah ini karena di Indonesia ini masih cukup jarang orang yang bisa mengelola data, apalagi dengan menggunakan machine learning seperti ini. Kalau kalian bisa gunain ini bisa diterapin di mana aja. Contohnya kayak di advertising, kayak di Shopee, Tokped, atau e-commerce yang lain, atau dan lain-lain. Ini sangat bagus banget sih. Kemudian kemarin tuh aku di mata di skripsiku itu aku ngambil tentang deteksi orang yang kreditnya apakah
dia macet apa enggak. Jadi misalnya kalau ada seorang nasabah yang meminjam, nanti apakah dia di ke depannya dia akan macet apa enggak. Nah, kalau ini namanya ini kalau di machine learning ini namanya supervised learning. Jadi dia akan belajar tentang data dari masa lalu. Jadi ketika ada data-data yang mirip seperti itu, nanti model yang kita buat akan bisa memprediksi di masa depan apakah orang yang baru yang akan meminjam dia akan macet atau enggak macet. Kalau di mata kuliah dulu pasti kalian sudah belajar kan tentang yang kayak classification yang Kamin atau ikan kan kalau itu kan kayak di grouping. Nah, kalau yang ini kita itu klasifikasi dari 2 kelas kalau yang SPM nih. Nah, ini share screen-nya sudah muncul nggak ya? Udah, Mas. Kalau di saya Mas. sudah. Oh iya, sudah muncul kan. Nah, ini kemarin. Kelihatan kan datanya ya? Kelihatan, Mas. Oke, mantap. Nah, ini kemarin dikasih dari Pak Iwan, ini diambil dari data Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Nah, jadi di sini kita lihat, di sini dia terdapat 601 data dengan beberapa atribut. Nah, yang seperti ini namanya. Nah, nanti kelas yang kita akan cari berdasarkan data-data ini adalah yang ini, ketepatan membayar angsuran apa enggak. Apakah dia lancar, apa kurang lancar. Nah, mungkin kalian secara teknikalnya udah tahu kan gimana cara melakukan klasifikasi ini. Tapi di sini itu ada sedikit agak susah di bagian data processing-nya. Karena kalau kalian lihat di sini jarak antara angka-angkanya itu nggak sama gitu loh antara tiap atribut. Misalnya, ini salah satu teknik di data processing, misalnya di jumlah gaji, pendapatan, dan usia. Ini kan angkanya jauh banget gitu loh. Kalau kita masukin ke model kita itu nanti dia jaraknya kurang pas. Jadi ada beberapa teknik untuk mengatasinya. Yang pertama itu kita bisa memakai binning. Jadi kita akan tiap-tiap data ini. Dan yang kedua kita bisa pakai scalar, min-max scalar. Nah, kemudian pilihan yang aku ambil adalah aku akan pakai binning untuk data-data yang bersifat plot atau integer gini, yang bersifat angka. Jadi aku kan membuatnya menjadi data yang bersifat kategorikal. Nah, kemudian sini cuma ngelihat. Nah di sini dari kita lihat di sini ada atributnya ada sebanyak 600 data dan 15. Dan ini adalah tipe-tipe datanya. Di sini kita lihat, nah setiap yang plot ini dan integer ini nanti aku mau buat menggunakan teknik binning namanya. Kalau di data preprocessing. Kalau di kelas Python pasti kalian udah belajar apa itu binning. Binning itu jadi dia discrete. Gimana ya? Jadi data yang banyak itu nanti akan dibagi-bagi menjadi suatu range yang kecil. Nah, contohnya seperti ini. Mana ya? Nah, ini dia. Misalnya di data jumlah gaji atau pendapatan, dia kan dia max-nya segini, min-nya segini. Max-nya ini 300 juta sama 750.000. Nah, kemudian kita akan memakai teknik binning di sini. Teknik binningnya seperti ini. Saya bagi menjadi 5 kelas. Yaitu, nah terus pembagian kelasnya ini dia itu dibagi sendiri berdasarkan kuantilnya. Nah, seperti ini. Kalian lihat seperti gini. Jadi dia datanya itu tidak terlalu jauh jaraknya. Persebaran datanya itu lebih rapat. Nah, di situ semuanya aku pakai kayak gini di binning ini. Jadi biar menghindari namanya overfitting. Overfitting itu artinya model kita di data training kita itu terlalu bagus. Kalau terlalu bagus itu bisa di data tesnya bisa jelek karena hasil akurasinya nanti akan kecil. Kalau datanya di data training itu kadang terlalu bagus. Jadi kita harus
mengambil keputusan apakah nanti model kita ini bagus apa enggak di hasil di data tes kita nanti. Enggak selamanya model di data trend bagus itu nanti hasil yang bagus di data tes. Data kita ini hasilnya nanti harus bersifat general, sehingga nanti di data tesnya itu akan lebih bagus. Nah, mungkin kalian di Binding kan itu udah ada. Nanti kalian bisa pakai ada namanya kuantil, seperti kayak gini, Q, kuantil. Nanti dia otomatis akan nyari sendiri akhirnya. Jadi aku satu-satu ngasih di bagian Binding itu. Ini aku kasih semua di bagian data yang bersifat integer dan float kayak gitu. Nah, kemudian akhirnya jadinya kayak gini nih. Jadi ada 4. Jadi angka-angka tadi itu jadi 4, 3, 2, 1, dan lain-lain seperti itu. Nah, ini adalah hasilnya seperti ini. Nah, kemudian ini kan tadi ada yang none nih, artinya data kosong. Jadi aku kasih aja ganti. Jadi none itu artinya 7. Biar dia bisa deteksi. Nah, setelah kita selesai, kalau ini aku kasih pakai label encoder, artinya label encoding ini nanti data yang bersifat yang kayak gini nih, yang ada jaminan asuransi semua, SHM, wirausaha, nanti itu akan jadi angka juga. Jadi namanya pengkodean. Nah, akhirnya jadi semua. Jadi akhirnya setelah datanya udah bersih, setelah datanya udah bersih, kita lihat di sini semua kategorinya. Jadi atribut menikah itu ada 4 isinya, value-nya. Ini selamin ada 2 jaminan, ada 1 dan lain-lain seperti itu. Setelah datanya bersih kayak gini, kita bisa lanjut ke tahap klasifikasinya. Jadi ya seperti biasa kita bagi datanya menjadi data X dan Y, artinya X itu atribut dan Y itu kelas yang kita mau cari. Kemudian pertama saya tes dulu, langsung pakai SVM dengan parameter yang default. Hasilnya adalah seperti yang kalian lihat di sini. Ini menggunakan classification report. Nah, di sini kita lihat akurasinya itu di data training 92% dan data tesnya 82%. Dan conversion metricnya segini. Nah, untuk kita tahu apakah model kita itu bagus apa enggak, kita itu bisa ngelihat di AUC. AUC ini adalah perbandingan antara false rate sama true rate-nya. Jadi semakin tinggi AUC, jadi model kita ini akan semakin bagus. Ini adalah klasifikasi dengan menggunakan parameter yang default. Kemudian aku coba mau ningkatin, gimana sih caranya ningkatin ini biar lebih tinggi lagi. Akhirnya aku pakai namanya parameter tuning, artinya kita edit bagian parameternya itu agar menjadi akurasinya itu maksudnya AUC-nya modelnya itu lebih bagus lagi. Di sini kita edit. Nah, parameter yang aku gunain adalah ini nih. Bisa dilihat kan ada kernel, ada C, ada probability. Kalian bisa lihat semua parameter yang bisa digunain adalah di sini. Di sini kita lihat parameter apa aja yang bisa digunain. Nah, kemudian saya edit di sini. Apa aja. Kalian bisa masukin semua angka di sini, berapa yang kalian mau atur. Tapi sini aku masukin dikit aja. Jadi C itu 1 sampai 10, gamanya 0,1 sampai 1, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk nyarinya itu, saya gunain grid search CV dengan key vault. Mungkin kalian udah tahu apa ini key vault. Jadi cross validation, yaitu Belum. jadi Nanti gimana? tugas di pertemuan terakhir, keyword. Oh, belum ya berarti. Belum. Nah, jadi ini jadi misteri. Spoiler dulu, spoiler. Jadi nanti key vault ini nanti dia bukan kayak pembagian di trend jadi yang kayak di atas tadi X-Train sama Y-Train tadi. Jadi key vault ini dia akan membagi datanya itu secara khusus dia. Jadi biar lebih general, biar enggak di 40% dari 0 sampai 140% kayak gitu enggak. Nah, di sini di key vault ini saya bagi menjadi 10. Nah, untuk scoringnya di bagian CV ini ada 3, yaitu
AUC, recall, dan akurasi. Nah, di sini karena yang pengen dicari adalah AUC-nya untuk menentukan apakah model ini bagus apa enggak. Jadi kita lihat yang paling tinggi AUC-nya. Di sini peringkatnya. Ini contohnya salah satunya gini. Dengan model yang pertama, kita lihat ini kalau DF1 ini adalah yang paling tinggi AUC-nya. Jadi peringkat satunya itu ada di kombinasi seperti ini, parameternya yang ini, kombinasinya. Dan peringkat duanya yang ini, dan yang lain-lain. Kemudian kalau kombinasi kedua dan keempat itu dia paling bagus peringkat satu. Kalau yang tadi ini kombinasi yang nomor 2. Kemudian untuk akurasi kombinasi 2 dan 4 juga paling bagus. Akhirnya dari sini kita bisa melihat kombinasi paling bagus itu adalah kombinasi yang nomor 2. Parameter yang nomor 2. Jadi saya ambil parameter yang nomor 2, isinya adalah seperti ini. C-nya 10, plus-width-nya balance, gamanya 0,1 dan lain-lain sekian. Akhirnya masukin di yang di default tadi, kita masukin base parameter. Setelah kita lihat, nah akhirnya modelnya itu lebih bagus. Modelnya adalah dia naik 0,05 poin dari yang sebelumnya. Nah hasilnya adalah seperti itu. Jadi intinya di sini kalau bagian dalam data-data yang imbalance seperti ini kan datanya imbalance. Kurang lancarnya dan lancarnya itu datanya itu beda jauh. Kurang lancarnya itu ada sedikit dan lancarnya ada banyak. Kalian harus hati-hati di bagian data processing untuk pembagian datanya di yang lain yang kayak gini-gini nih. Jadi kalian bisa gunain binning atau min-max scaler dan bagaimana cara kalian menghapus datanya kalau ada data yang kosong. Apakah kalian ngaturnya dengan rata-rata, apakah kalian langsung hapus atau kalian ganti. Nah, itu nanti tergantung gimana. Kalau di sini aku kemarin mana ya? Mana data kosong? Nah, di sini kita lihat. Nah, ini data kosongnya di tiap atribut nih tadi. Kalian tuh harus hati-hati. Di bagian gaji atau pasangan, data kosongnya ada 492. Nah, gimana nih? Apakah kalian mau hapus sebanyak 400 data, apa kalian mau isi? Nah, di sini bagi 492 ini aku isi. Jadi isinya itu adalah 0. Artinya pasangan itu nggak punya gaji. Nah, seperti ini. Di sini adalah isi-isinya. Kan tadi ada banyak nih yang kosong, jadi perbaikannya adalah di sini. Nah, habis itu ada pinjaman di tempat lain, kalau dia nggak isi artinya tidak. Gaji pendapatan pasangan diisi dengan 0, terus yang lain diisi dengan rata-rata. Ini karena aku nggak ingin mengurangin jumlah datanya ini, karena semakin banyak data itu hasilnya semakin bagus untuk memperakurat data kita gimana. Mungkin kayak gitu aja sih dulu. Yang mungkin aku jelasinnya agak kecepatan atau gimana? Mungkin ada yang kalian agak bingung? Ya, mungkin agak kecepatan Mas Angga. Oh, agak kecepatan ya? Coba ini Mas Angga, pakai slide PPT kayak seminar itu, mulai dari pendahuluan itu coba nanti supaya bisa nyambung. Ini nanti maksudnya apa? Kan ada metodologinya toh, tahapnya ini. Nah, kalau implementasinya kan ini, coba diceritakan Mas. Bentar, saya lupa nyimpannya di mana. Oh ya, ini juga sih saran buat kalian. Misalnya kalau kalian nanti mau ngambil skripsi ini juga, nanti kalian harus kalau enggak kalian bisa buat aplikasinya gitu loh, modelnya. Nah, itu ada namanya library. Kita bisa
model kita itu bisa kita buat jadi aplikasi gitu loh. Jadi kan kalau kayak gini kan kita kan cuma buat modelnya doang untuk ngasih tahu gimana. Apalagi kalau ada aplikasi ini tuh jadi lebih bagus. Nah, aplikasinya itu namanya Streamlit. Mana ya? Nah, ini dia. Ini yang tadi yang kemarin dibuat jadi aplikasi. Ini pakai Streamlit namanya. Nih kalian bisa import namanya Streamlit. Jadi nanti kalian jadi aplikasi, jadi model kalian ini jadi lebih bagus gitu loh. Jadi aplikasi kalian jadi lebih bisa diatur-atur dan nilainya mungkin jadi lebih bagus. Sayangnya untuk aplikasinya itu baru ketemu pas selesai skripsi sih. Jadinya nggak sempat dimasukin di skripsian. Nah, kemudian ini, nah ini dia. Ini kan yang machine learning nih. Kalian udah tahu kan apa itu yang machine learning. Jadi kan dibagi menjadi 3. Itu supervised, unsupervised, dan reinforcement. Supervised itu kita belajar dari data yang terdahulu dan apa ya? Dan labelnya itu ada gitu loh. Jadi kita bisa tentukan yang mana. Kalau unsupervised itu sama dari data terdahulu, tapi model kelasnya itu nggak ada. Kita nggak tahu kelasnya yang gimana. Nah, dalam SVM ini untuk klasifikasi prediksi kredit macet, ini termasuk kategori supervised. Karena kita belajar dari data terdahulu untuk memprediksi data di masa depan. Nah, salah satunya itu adalah SVM. Sebenarnya banyak, bukan cuma SVM doang. Ada KNN, decision tree, pokoknya banyak banget deh. Tapi karena sengaja pilih ini, karena ini bisa untuk gunain data linear dan nggak linear. Jadi SVM ini sangat umum. Dia cara pendeteksian SVM ini adalah dengan menentukan hyperparameter, itu sebuah garis pembatas seperti yang kalian di gambar di bawah ini. Ini kalau yang bagian di atas ini adalah gimana metode mesin itu belajar secara umum. Dia ngasih data terdahulu buat modelnya, kemudian nanti ketika ada data baru akan diprediksi. Akhirnya ada outputnya. Nah, di SVM itu di bagian prediksinya ini dia ada pembagian menggunakan hyperlane. Akhirnya dia bisa mendeteksi data yang baru berdasarkan data yang udah lama. Seperti kayak gini, apa ini strawberry dan apple. Jadi nanti data-datanya itu seperti ukuran, warna, rasa, dan lain-lain. Nah, kemudian ini confusion matrix, kalian sudah pasti mempelajari ini adalah untuk melihat hasil klasifikasinya nanti untuk mempresentasikan prediksi dan kondisi yang sebenarnya. Ini kayak gini nih, ini adalah hasil aslinya, dan di atas ini adalah hasil prediksi, TP, true, positif, artinya antara mesin dan hasilnya itu sama, false, negatif, berarti mesinnya itu salah prediksi. Nah, kalau false positif, aduh kan lupa saya Pak. Belum ya. True positif itu artinya negatif. Kalau di hasilnya itu hasilnya 1, kalau diprediksi itu hasilnya 0. Jadi dia salah prediksi mesinnya. Nah, kalau di false positif, mesinnya itu prediksi 1, tapi sebenarnya hasilnya itu 0. Nah, true negatif artinya dia mesin prediksi 0 dan hasil sebenarnya itu adalah 0. Seperti kayak gitu. Nah, dari confusion matrix ini kita bisa dapat hasil akurasi, presisi, dan recall serta F1 score. Tapi ini hasil-hasilnya ini kita ngelihat apakah kita mau ngambil yang mana, karena nggak selamanya kita juga pakai akurasi gitu. Apalagi dari sini, dari data punya aku itu, karena aku nggak terlalu pakai akurasi karena datanya sangat imbalance, jadi aku pakainya recall dan AUC.
Ini kita lihat apa itu recall. Nah, di sini karena lebih mementingkan recall di skripsi. Nah, karena recall itu merupakan prediksi benar positif dibandingkan dengan keseluruhan data yang ada. Jadi aku lebih pengen data yang nggak lancar itu banyak lebih benar. Jadi lebih banyak diprediksi benar. Jadi kalau ketika ada orang yang kurang kalau ada orang yang lancar dianggap nggak lancar itu nggak apa-apa. Tapi lebih mending orang yang kurang lancar itu benar. Kalau dia kurang lancar dianggap lancar itu bahaya. Jadi lebih bagus yang lancar dianggap kurang lancar daripada kurang lancar dianggap lancar. Nah, itu recall. Dan AUC itu untuk memperkuatnya, apakah model kita ini bagus apa enggak. Nah, ini namanya ROC AUC, recall ROC apa ini? ROC ini Retrieve Operating Character, dan AUC ini area di bawah ROC ini. Nah, ini kan ROC-nya garisnya, areanya itu di bawah ini. Nah, semakin bagus AUC kita, berarti model kita itu semakin bagus. Nah, AUC itu dia perbandingan antara true positive rate dan false positive rate. Seperti itu. Nah, kemudian dalam skripsi kemarin, metodologi yang aku gunain itu namanya CRISP-DM. Ini adalah metode standar yang biasanya dipakai oleh banyak orang untuk meneliti gimana alur pengerjaan masalah kita. Nah, di sini kan ini ada 6, ada pemahaman datanya, pemahaman bisnisnya, business understanding yang artinya permasalahannya itu apa dan bagaimana nanti cara kita ngatasinya. Oh, enggak. Ini business understanding ini kita cari masalahnya dulu itu gimana. Nah, masalahnya di punyaku itu kan itu untuk deteksi apakah dia macet apa enggak. Nah, kemudian data understanding. Data understanding ini jadi nanti pemahaman data. Datanya itu sifatnya itu seperti apa dan berapa banyak, deskripsinya gimana. Bisa kalian lihat di sini. Ada 14 atribut. Nah, jadi kita harus memahami nanti data-datanya ini apakah nanti kita akan mengelolanya gimana. Ada yang tipe discrete, ada yang tipe continue. Nah, tipe continue ini yang nantinya akan di binning. Tipe discrete ini sudah menjadi data kategorikal. Jadi continue ini nanti kita akan gunain antara atau min max scalar biar jarak antara atribut dengan yang lain tuh nggak jauh. Nah, ini adalah modelnya. Jadi pertama kita melihat apakah ada atribut bermasalah, atau kalau ada kita validasi lagi, mulai bersih. Habis itu kita ini maksudnya atribut yang bermasalah ini data yang kosong. Kalau udah bersih, kita masuk ke data pre-processing yang itu tadi binning dan label encoding. Setelah selesai, kita bagi menjadi data trend dan data test. Kemudian di data trend itu kita cari model yang paling bagus dengan set CP untuk mencari parameter yang paling bagus. Ini adalah untuk menggunakan parameter tuning. Setelah kita dapat parameter yang paling bagus, kita klasifikasi. Setelah kita klasifikasi, baru kita gunain confusion matrix untuk melihat dan hasilnya pakai classification report. Nah, kemudian adalah hasilnya seperti ini yang kemarin. Itu terdapat ada 4 model. Kalau yang biru ini adalah akurasi, yang merah ini recall, dan yang hijau ini AUC. Jadi kita melihat. Nah, ini adalah grafik AUC-nya. Ini ada yang sama antara model 2 dan 3. Jadi nanti kan kita pakai yang paling tinggi. Nanti kan ini kan sama. Akhirnya karena sama, kita pakai recall yang paling tinggi. Nah, di sini 2 dan 3 tadi. Nah, recall yang paling tinggi kan variasi 2. Jadi ini kita pakai yang 2. Nah, variasi kedua itu akurasinya ini adalah data tesnya. Akurasinya sebanyak 83%, recall-nya banyak 43%, presisi 50, dan AUC-nya 6,6. Nah, dari sini kita bisa men-save kredit, kita bisa membantu bank tersebut sebesar 9
M dari model yang kita pakai. Misalnya kalau bank itu menggunakan model kita. Jadi bank itu bisa menghemat sebanyak 9 M. Mungkin itu dari PPT yang kemarin saya pakai. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau nanya gimana tentang model-modelnya atau yang lain tentang teknikalnya atau cara analisisnya atau gimana? Silakan kalau mau ada yang tanya. Mungkin Jadi kan masih agak bingung itu gimana. iya. Jadi inti dari yang dikerjakan Mas Angga adalah bagaimana kita ingin memprediksi nasabah ketika nasabah itu ingin mengajukan kredit, itu akan diprediksi akan lancar atau tidak. Ya, itu berdasarkan dari karakteristik data yang lama. Nah, kalau diprediksi tidak lancar, ya berarti kan menjadi pertimbangan untuk memberikan menyetujui permohonan kredit tadi, atau paling tidak memberikan suatu rekomendasi awal bahwa kredit yang diminta mungkin tidak sebanyak yang dimohon, misalkan diturunkan atau seperti itu. Yang jelas ini untuk memprediksi bahwa ini akan lancar atau tidak lancar. Ini baru sampai tahap itu. Nah, sebenarnya ini masih bisa dikembangkan sebenarnya, masih dikembangkan lagi. Di samping itu, ini kenapa pakai SWM? Kenapa pakai? Ada yang bisa menjawab kenapa pakai SWM? Halo? Tadi udah dijelasin, tadi aku udah jelasin. Ayo, halo. SVM. Mungkin ada yang dengar tadi. Karena datanya kalau nggak salah tadi linear atau apa tadi? Ya nggak, Mas? Yang lain mana yang lain? Halo, yang lain dengerin nggak ini? Halo? Wah, kayaknya ditinggal pergi ini Mas Angga. Waduh. Enggak, Pak. Mungkin lagi malu ngomong gitu loh, Pak. Yang lain? Kalau nggak bisa, bilang nggak bisa. Nggak tahu kok nggak bisa. Nggak tahu. Nggak tahu saya, Pak. Yang lain mana temanmu nih, Ros? Nggak tahu, Pak. Bobok paling, Pak. Wah, ditinggal pergi tenan ini. Aduh. Kayak nggak niat ini. Halo, yang lain? Kok no respon? Sebentar tak chatnya di ini. Pada malu mungkin, Pak. Udah cukup enak aja. Nanti nilainya dikasih C semuanya aja enak. Jangan dong, Pak. Kan saya merespon Bapak. Ya udah, Rosita aja yang nanti dapat B atau A. Alhamdulillah. Amin. Yang lainnya nggak ada ini, nggak ada respon ini. Iya, Pak, nggak ada respon. Oh, benar toh. Sinyal mungkin, Pak. Oh, benar ditinggal pergi. Udah fix, besok nggak usah pakai UAS ini, Mas Angga enak ini. Udah kasih C aja. Riskan nanti yang dapat A ya, Ros. Oke, Pak. Siap. Enak gitu, Pak. Bisa gitu langsung dapat nilai. Ya nggak apa-apa. Nah, ini kan bagian attitude ini. Iya sih. Iya, justru itu yang paling penting. Kalau pinter manis nggak ada attitude ya percuma lah. Mungkin lagi rusak mic-nya gitu, Pak. Jadi kan nggak tahu. Sebenarnya dengar. Masuk dari sekian rusak semua, Mas Angga? Kan ya lucu. Ya juga sih. Mungkin kalau dia mau nanya ini bagus loh untuk skripsi kalian. Apalagi ini sangat dibutuhkan apalagi di Indonesia karena seorang data scientist itu masih sangat sedikit.
banyak loh lowongannya kalau kalian bisa kayak gini tuh, selain software developer dan lain-lain. Apalagi kan di UAD kan nggak ada jurusan data scientist kayak gini, jadi cuma di SI dan cuma di mata kuliah ini lagi yang belajar tentang ini. Kalau di tempat lain itu di coding yang lain itu dia pasti gitu loh. Maksudnya lurus aja. Kalau yang ini kan dia ini tergantung datanya itu gimana. Jadi kita tuh ngolah otak cara analisis kita gimana. Hanya kemarin kan ada namanya matematika diskrit, statistika dan lain. Karena akhirnya nanti implementasinya nanti di sini di data mining, apalagi di machine learning kayak gini. Oke. Nah, tadi nggak ada yang jawab Pak, pertanyaan saya. izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Silakan. Oh ya, Mas siapa? tadi yang mau nanya. Ada, Saya silakan. Pak izin bertanya terkait tadi sebenarnya masih agak kurang nangkep sih Mas. Kenapa kok milih klasifikasinya milih SVM kan tadi karena kalau tidak salah karena bisa linear dan menggunakan garis hyper apa tadi Mas agak lupa Hyperline tadi. itu namanya. Iya, iya. Nah, ini kalau menggunakan klasifikasi jenis lain kayak decision tree atau naive bias itu apakah bisa ya Mas? Atau kurang efektif? Sebenarnya juga bisa. Sebenarnya bisa. Ini kita juga ngetes ini juga bakal bisa kok. Kemarin aku juga ngetes dengan berbagai macam jenis yang lain. Kayaknya ada deh. Nih ada dengan pakai GNB, Gaussian Navier Bayes dan decision tree. Tapi kan kalau yang lain itu dia klasifikasinya kurang general gitu loh. Kalau di SVM ini bisa jadi lebih general karena dia bisa deteksi apa ya? Dia cocok untuk data-data yang bisa linear dan nggak linear dia. Jadi SVM ini bisa untuk digunakan di umum. Jadi makanya pakai ini. Kan ini datanya aku kurang tahu nih dia linear apa enggak. Jadi untuk aman jadinya pakailah SVM kayak gitu. Sebenarnya kalau pakai yang lain bisa juga. Ini aku udah buat ada yang lain. Perasaan kemarin kita sudah bahas ya. Pak. Di waktu di mana? Materi SVM, bukan? Di waktu di SVM. Kenapa SVM? Bedanya SVM dengan kita kan sudah belajar 3 metode. Naive Bayes, decision tree, sama SVM itu kan teknik standard. Nah, masih ingat SVM itu dipakai untuk apa? Anak-anak. Pak. Ya, anak-anak mahasiswa yang lain. Bedanya ada di mana? Mas Galang, masih ingat? Mungkin sih Pak agak kurang lupa, tapi lebih ke model data kalau menurut saya seperti itu Pak. Ya, datanya yang seperti apa? Masih ingat nggak? Kan saya kasih jawaban banyak tuh. Ada salah satu pertanyaan yang memang apa kelebihan SVM dibandingkan yang lain tuh. Ini sebenarnya masih dikembangkan. Ini sebenarnya masih belum, Mas Angga, ini sebenarnya kemarin saya komentari, karena ini masih baru ya. Masih baru, maka SVM kita hanya mencoba 3 teknik dasarnya saja. Tapi sebenarnya ini masih bisa dikembangkan dari segi teknik. Kenapa? Saya kasih jawabannya. Yang lainnya dengar? Halo? Dengar Pak. Oke. Kenapa nih kemarin kita pilihkan SVM? Yang pertama karena data kelasnya itu hanya ada 2. Ada 2 kelas. Lancar dan tidak lancar. SVM itu paling bagus dipakai untuk typical data yang memiliki kelas decision hanya 2 dibandingkan naive Bayes sama decision tree. Decision tree sama naive Bayes lebih bagus untuk lebih dari 2 kelas. Ya, karena beda ini. Kalau kenapa? Karena SVM itu dia menggunakan hyperplane. Dia membagi menjadi 2 area. Tapi kalau naive Bayes sama decision tree kan enggak. Dia berdasarkan probabilitas untuk
Nah, probabilitas itu dari variabel satu dengan variabel yang lain dia memiliki ketergantungan satu sama yang lain. Tapi kalau ini kan terpisah. Variabel conditionnya lebih bebas atau lebih independen dibandingkan. Halo, dengar nggak suara saya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Itu kenapa pakai SVM? Putus, Pak. Putus-putus tadi, Pak. Oh ya udah, nggak apa-apa. Nanti rekamannya saya share kembali. Terus kemudian SVM yang dipakai Mas Angga ini sebenarnya belum optimal. Kenapa? Nilai akurasinya masih 0,8. Ada yang tahu alasannya? Mas Angga mungkin belum eksplorasi ke sana, biar saya bisa tebak. Mahasiswa. Ini belum optimal sebenarnya, masih bisa dikembangkan. Kenapa? Ada yang tahu nggak alasannya? Tadi jelas kondisi kenapa SVM karena decision class-nya ada 2, betul ya? Tapi belum optimal. Kenapa belum optimal? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Tahu, Pak. Karena decision class-nya, walaupun dia hanya ada 2 kategori, tetapi dia unbalanced. Tadi udah disebut unbalanced. Data yang lancar dan tidak lancar atau kurang lancar, itu gap-nya terlalu tinggi. Iya. Nah, itu terlalu tinggi. Makanya nanti ketika di training maupun testing itu tidak terlalu bagus. Ya, jadi unbalanced. Ketika sebenarnya ada beberapa teknik data mining yang lainnya untuk unbalanced data, ya. Nah, karena Mas Angga dan Mbak Febri itu dulu baru awal-awal, ya saya kasih yang agak teknik-teknik yang dasar-dasar saja. Nah, mungkin nanti ketika kita ada yang mau data mining lagi, ya kita sesuaikan dengan tipikal datanya. Ya, nanti kan kemarin kan sudah saya tunjukkan grafik semacam gambaran ya, bahwa ada banyak teknik yang lain yang bisa kita kelola atau kita pelajari lebih lanjut. Nah, nanti kita akan lihat berdasarkan dari tipikal datanya juga. Apa itu naive bias yang seperti apa? Apakah ada pengembangan naive bias? Apakah digunakan decision tree? Kemudian menggunakan SVM, ya SVM. Nanti SVM apakah ada yang lebih lanjut lagi? Walaupun sekarang sudah muncul ketika decision class-nya itu lebih dari 2, ada yang namanya multi SVM. Ya, multi SVM ya. SVM sendiri juga dikembangkan, kan kita sudah pelajari juga berdasarkan dari kernelnya. Kernelnya juga berbeda-beda, ada kernel RPF, ada kernel Gaussian, ada kernel macam-macam. Nah, itu bisa dicoba-coba berdasarkan dari data itu sendiri. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi secara teknikal mungkin tadi kecepatan Mas menjelaskan preposisinya seperti apa, ini seperti apa, itu. Tetapi paling tidak kita memiliki gambaran bahwa data mining ini bisa diterapkan di perbankan seperti ini. Ini baru data-data yang bersifat transaksional. Belum data-data yang bersifat sosial media atau text mining. Gambarannya cukup mudah. Contohnya seperti ini. Itu lebih banyak lagi. Iya. Kalau saya, karena kenapa? Karena sosial media itu sebenarnya menunjukkan ciri khas dari orang itu sendiri. Seperti kalian sebenarnya saya bisa mencari karakteristik kalian secara sendiri. Apalagi ketika saya kombinasikan dengan keilmuan dari psikologi, itu kelihatan. Oh, Rita itu kayak ini. Oh, Mas Ahmad Sofyan ini kayak seperti ini. Itu lebih mudah untuk dipelajari dari sosial media Anda. Cuma saat ini belum saya lakukan. Aman lah ya. Tapi dilihat dari wajah kalian sudah kelihatan. Nah, itu menarik. Pekan depan saya akan mengundang Mas, saya lupa. Asisten kalian sekarang siapa, Mbak? Rosi. Sama Mbak Rosi sama Mas? Ali. Nah, Mas Ali. Pekan depan saya mengundang Mas Ali untuk menceritakan tentang NLP, sedikit NLP dan bagaimana crawling data dari Twitter dan bagaimana menjadi developer untuk mendapatkan API dari Twitter. Itu baru Twitter ya, belum banyak yang lagi. Instagram, TikTok, dan sebagainya. Ya nggak mungkin akan dipelajari dalam satu kali pertemuan. Yang jelas kita mencoba starting point mulai dari yang paling mudah dulu. Itu banyak.
kalau perbankan ini bisa kita kembangkan, ini kan data transaksional tadi saya sampaikan. Lah, kalau kita data sosial media, itu justru lebih ini. Orang yang ingin apa namanya, mengajukan kritik misalkan, kita lihat sosial medianya seperti apa. Kita lihat pendapatnya seperti apa. Kalau dia pendapatannya seperti, sedangkan postingannya adalah yang bersifat glamour, bersifat apa ya, tahu ya glamour ya, kayak alay dan sebagainya lah, sok menumpukan barang mahal-mahal misalkan, atau statusnya macam-macam. Nah, itu kan menjadi suatu decision maker, atau bukan decision, support decision-nya. Ya, oh, dia pendapatannya sekian, kehidupan sosialnya itu ternyata seperti ini. Ketika saya kasih ini lancar atau tidak. Nah, itu kan bisa diprediksi dari habitation-nya, itu kan bisa dilihat dari sana. Nah, itu banyaklah gambar-gambaran. Kalau Mas Habib kemarin sudah saya berikan banyak topik yang bisa kita gali ketika apa namanya, kalau kita berhubungan dengan sosial media. Sebenarnya ini agak jauh dari ini ya, dari mimpi saya. Tapi sebenarnya saya ingin menerapkan data mining ini dalam educational data mining. Cuma kebetulan saya punya kerjasama dengan teman yang memiliki data dari perbankan ya. Ini saya coba untuk saya olah. Tapi sebenarnya untuk educational data mining itu banyak dari sosial media. Seperti Mbak Febri kemarin kan salah satu dari educational data mining, itu masih banyak sebenarnya yang mau dikelola. Apalagi kalau sosial media itu masih banyak yang bisa kita. Oke. Ini ada pertanyaan Mas Angga. Maaf Pak, cara SVM sama Design-Tree nggak berbeda jauh kan? Oh, beda jauh. Beda jauh. Ya, saya jawab dulu ini ya. Beda jauh. Kenapa beda jauh? Design-Tree menggunakan apa namanya? Probabilitas bersyarat. Itu kalau Design-Tree sama naif Bayes itu hampir mirip. Cuma Design-Tree dia menggunakan probabilitasnya itu digunakan untuk menentukan apa namanya, tree, garisnya. Setelah ini kemudian atribut apa, kemudian pecah. Tapi kalau naif Bayes dia menggunakan probabilitas bersyarat secara keseluruhan untuk menentukan apa namanya, untuk menentukan kelasnya. Tapi kalau SVM itu beda. SVM itu dia memecah menggunakan, dia mencari hyperplane-nya. Jadi agak berbeda. Terus untuk pengolahan data itu perlu menggunakan semua kernel atau salah satu saja. Nah, gimana Mas Angga kemarin? Apakah menggunakan semua kernel atau menggunakan salah satu saja? Speakernya masih off. Oh ya, kemarin itu cuma pakai salah satu kernel doang. Itu namanya kernel RTF. Karena itu yang paling cocok untuk tipe datanya ini. Jadi pakai salah satu ya. Tapi kalau untuk uji coba bisa dipakai untuk coba aja, ya, kan nggak terlalu susah. Pengolahan datanya itu berarti harus tipe datanya integer. Benar nggak Mas? Iya, benar. Integer. Makanya saya pakai label encoding. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Yang lain gimana? Mungkin kalau mau secara teknikal gitu mau nanya. Belum ada. Belum ada. Masih bingung tipe datanya. Masih bingung. Misal dari string ke integer. Ini kalau dari string ke integer ini kita bisa pakai kok dari apa namanya label encoding gitu loh. Jadi dia nanti datanya jadi kategori. Jadi misalnya tadi janda, duda, itu jadinya 0, 1, 2, dan seterusnya. Itu nanti otomatis kok. Itu nama tekniknya itu label encoder, label encoding. Get dummies. Belum pernah pakai itu.
Mungkin misalnya kalau, tapi sih kalau di mana-mana ngelihatnya sih orang pada pakai label encoder gini sih dia. Kalau Gentamis juga teknik itu juga bisa lebih bagus, maksudnya bisa dicoba aja. Oke, ada yang lain? Sebenarnya masih banyak ya kalau kita mau eksplorasi lebih lanjut tentang teknik-teknik data mining itu, preprocessing pun masih banyak yang bisa kita pelajari. Iya. Ini baru data transaksional, tapi kalau udah text mining itu lebih menarik lagi, ya. lebih enjoy lagi, lebih bagus lagi. Pokoknya ya tergantung sih. Kalau kita mau enjoy, ya enjoy. Tapi kalau mau pusing ya pusing juga. Pak, itu berarti masuknya di deep learning ya? Apanya? Kalau text mining? Enggak, dia masih Machine learning. masih machine learning. Masih machine learning. Masuk data mining juga masih masuk dalam text mining namanya. Kalau deep learning itu lebih banyak mengelola typical data image ya, image atau voice atau video. Itu lebih banyak ke deep learning. Oh, berarti image Processing. classification ya? Iya, Jadi ada banyak image itu tidak hanya sekedar classification, tetapi bisa menjadi image retrieval. Beda. Retrieval dengan image classification itu berbeda. Walaupun hampir sama secara dia bentuk klasifikasi juga, tapi berbeda beda kategorinya. Ada retrieval. Tapi kayaknya di data mining agak terlalu jauh kalau sampai ke sana. Walaupun kita bisa sampai ke sana. Kenapa saya tidak terlalu tertarik di image dan voice? Karena itu memerlukan devices yang cukup berat. Kita perlu HPC ya, high performance komputer untuk mengolah data-data data-data image, apalagi video, apalagi voice itu kan perlu HPC. Kalau laptop kita itu nggak mampu. Nah, jadi saya kurang tertarik ke sana. Ya ini ada yang nanya ini. Kalau ngubah data string ke integer secara manual di Excel boleh banget, tapi capek. Kamu satu-satu ngubahnya. Kan karena ada library label encoding ini, kita itu dipermudah gitu. Jadi contohnya nih kayak gini nih. Sebenarnya boleh sih, boleh kalau mau satu-satu, tapi itu banyak banget loh. Itu apalagi kalau kamu berurusan dengan data yang ribuan data, satu namanya kita import, terus kita definisikan, kemudian kita masukin. Nanti kalau mau nanti saya bisa kirimin ini kode programnya untuk dipelajarin ke mahasiswa. Dan yang lain yang sama proyek-proyek yang pernah aku coba dan yang lain. Buat kalian belajar gitu kan, ini banyak nih skripsi. Nah mungkin kalau ada yang mau nanya lagi gitu silakan. Secara yang masalah teknikalnya gini mungkin ada yang bingung, yang kayak tadi label encoding. Ada yang tanya? Tugas kalian nanti juga sama, menduplikasi data dari ini ya. Karena ini kodenya sudah diberikan, nanti saya akan kasih data yang berbeda. Ya, data yang berbeda yang mungkin hampir sama. Mungkin dari jumlah datanya mungkin saya sedikitkan. Atau mungkin ada beberapa variabel yang saya hilangkan untuk kalian coba duplikasi. Bagaimana
mengolah data tersebut sehingga mendapatkan paling enggak sampai ke tingkat akurasi yang lebih bagus daripada punya Mas Angga ini. Kami kan 0,8. Kalau bisa dinaikkan menjadi 0,9 misalkan. 80%. Tugas yang kemarin menduplikasi pekerjaannya Mbak Febri sudah dikerjakan? Sudah, Pak. Udah. Sudah, Pak. Akurasinya Pak, gimana? mau nanya. Ya, ada yang mau tanya. Sampai akurasi, Pak. Untuk duplikasi ini nih sampai hasil akhir yang gimana ya, Pak? Soalnya kayak masih agak ngambang gitu. Kalau ini hanya sampai ke tingkat akurasi ya, harus testing sama predicting. Misalkan seperti ini. Ketika kita sudah punya hasil training dan testing dengan tingkat akurasi sekian, Anda mengambil salah satu data yang secara acak, kemudian Anda masukkan ke dalam model yang Anda peroleh, nah nanti prediksinya lancar atau tidak lancar. Halo? Kalau ini kan lebih enak ya, ada satu berhenti di step predicting-nya saja. Iya. Nah, tapi kalau punya Mbak Febri kemarin, itu tidak hanya sekedar dari step prediksi. Dia lulus tepat waktu atau tidak tepat waktu, tetapi memberikan rekomendasi mata kuliah ke depan yang apa aja yang harus diambil. Nah, sebenarnya di sini bisa lagi Mas, yang kemarin kita bisa melihat ini variabel mana yang paling dominan. Oh iya, situ sudah ada itu. Di sini kayaknya. Mau dibuka? Ya. Tapi kayaknya terlalu sulit untuk mahasiswa. Tapi nanti diberikan aja nggak Mas untuk biar dipelajari. Nah, tapi yang penting mungkin duplikasinya sampai ke tingkat prediksinya saja. Oh, bahwa nasabah A ini nanti lancar, nasabah B ini tidak lancar misalkan. Itu ya, Mbak. Siapa tadi yang tanya? Arika, Pak. Nah, Mbak Arika, sudah mengerti? Sudah, Pak. Nah, misalkan Anda sebagai petugas bank yang ingin merekomendasikan bahwa ini disetujui, itu kan mau disetujui atau tidak. Nah, menggunakan teknik ini kan bisa memberikan bayangan bahwa oh ini akan diprediksi tidak lancar, oh ini diprediksi lancar. Kan lebih enak. Paham tak maksudnya? Ini Pak. Ini ya, features ranking-nya ya. Ini features ranking untuk menunjukkan fitur apa saja yang paling dominan, yang menentukan bahwa nasabah itu kreditnya lancar atau tidak. Nah, ini feature selection. Nanti ada namanya feature selection. Cuma ini tidak saya berikan di mata kuliah ini ya. Dulu saya berikan nggak Mas Angga? Lupa saya. Enggak. Features ranking ya. Features ranking. Tapi kalau ingin belajar lebih lanjut. Tapi waktu itu disuruh belajar sih. Features ranking. Oke, gitu. Silakan. Ada yang tanya lagi? Silakan. Ini kalau kita kembangkan lebih lanjut, kalau kita masuk ke area bisnis ya, atau kita kan kalau di SI sekarang kan apa namanya, selain SBTI, strategi bisnis dan teknologi informasi ya. Kalau dalam bisnis itu bisa dalam proses mining.
ada di proses mining kalau masuk ke area bisnis. Nah, ini kalau dicocokkan dengan bidang ilmunya Bu Neng, Cara teknikalnya. nah, itu ada namanya proses bisnis. Proses mining. Yang menggunakan teknik data mining untuk proses bisnis. Itu. Banyaklah pengembangannya sebenarnya kalau mau dikembangkan. Kalau mau ini ya, di educational data mining, di proses bisnis, di perbankan. Ya. Kemarin saya terakhir, belum lama ini, pekan terakhir ya, baru awalan, ke bidang building. Building itu klasterisasi rumah atau bangunan yang safe atau tidak safe, secure atau unsafe, ya, aman atau kurang aman atau tidak aman pada bangunan. Nah, itu kerjasama saya dengan teman di geologi menggunakan proses data mining ini. Menarik sebenarnya. Banyak sebenarnya kalau kita mau kolaborasi ke bidang ilmu yang lain. Memang kalau di data mining kita baru ininya pokoknya data lah ya. Kita mau mengolah kalau nggak ada data ya repot. Nah, kalau mau ke ini, kemarin ditawarin ke mana? Kominfo. Wah, Kominfo itu kan datanya banyak. Tapi belum ditindaklanjutin. Ya, karena saya masih S3 ya belum nggak tahu nanti kalau Prodi mau lewat Prodi mau ditindaklanjutin ya banyak pekerjaan yang bisa kita kerjakan nanti di sana itu. Oke, yang lain ada pertanyaan? Pak, bagaimana menentukan kernel yang tepat untuk suatu kasus? Mas Angga bisa bantu? Kita lihat dari datanya sih kemarin di bagian sini kan ada banyak kernelnya. Apa aja ya kemarinnya? Kemarin kan ada namanya linear, ada RBF, ada GNB, Gaussian kernel juga. Gaussian kernelnya. Nah, ini kan ada banyak nih. Ada namanya linear, poly, RBF, sigmoid, precomputed. Jadi ini nanti dia secara khusus. Kalau linear ini untuk data yang linear. Nah, tapi kemarin yang paling cocok sih pas dicoba itu pakainya di RBF ini. Jadi kurang paham gitu, Pak. Gimana cara cari kernel yang baik dan benar gitu. Kemarin saya coba aja satu-satu semua di sini. Ya, cara yang paling mudah coba satu-satu. Cara yang paling mudah. Iya. Iya. Karena kita harus melihat karakteristik data. Nah, masalahnya kita sampai saat ini tidak terlalu mempelajari bagaimana membaca karakteristik dari suatu data. Sebenarnya kalau kita lihat itu ada di statistik ya. Statistik kan dia membagi data mulai dari data numerik, data apa namanya? Kuantitatif sama kualitatif, ya nggak? Kuantitatif, kuantitatif itu dibagi menjadi ordinal nominal, kualitatif jadi skala sama satu lagi saya lupa, scale sama integer kalau nggak salah, atau apa kualitatif? Continue sama scale. Continue sama scale itu baru dari typical datanya. Kemudian deskripsi dari data itu sendiri. Nilai rata-ratanya, nilai maksimumnya, kemudian nilai medianya, kuartil, kemudian skewness, kurtosis, itu kan nggak begitu dipelajari itu kemarin.
kurtosis Iya. kemencengan. Kemudian dari segi distribusi, apakah dia memiliki distribusi normal, distribusi macam-macam. Nah, itu kan tipikal dari data dilihat dari situ. Ya. Nah, dari situlah sebenarnya kita bisa menentukan bahwa kita menggunakan kernel A, B, C atau menggunakan teknik A, B, C. Ya. Cuma kenapa ini saya tidak terlalu jelaskan lebih lanjut karena kita mempelajari tipikal karakteristik data itu masih bersifat minim. Ya paling mudah untuk kita yang ya coba aja semua. Gitu Mas Devaldi. Bisa dimengerti? Sudah, Pak. Terima kasih. Kalau pengen lebih lanjut itu pahami bagaimana kita membaca karakteristik dari suatu data. Oh, data ini bersifat seperti ini. Tipikal data yang punya Mas Angga ini kan bisa mix ya, ada data data numeriknya, ada data kategorinya, itu kan, itu bisa macam-macam. Nah, tipikal itu yang memang harusnya kita lebih pelajari lebih lanjut. Nah, kalau dari segi klasifikasi, kalau kita menggunakan itu tadi, kenapa SVM? Itu tadi karena datanya hanya kelasnya ada 2. Itu SVM itu pasti lebih tinggi dibandingkan yang lain. Di samping itu datanya, nah itu kalau imbalance itu akurasinya memang masih terlalu kecil. Tapi kalau itu kan harusnya balance. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah Mbak Febri kemarin, kok tidak menggunakan SVM? Mbak Febri kemarin kan pakai decision tree. Ya enggak? Ya, Pak, decision tree. Ya, kelasnya hanya 2, yaitu apa? Lulus tepat waktu dan tidak tepat waktu. Lulus. Ya enggak? Tapi sebenarnya kan enggak 2. Iya. Sebenarnya datanya itu enggak 2. Lulus tepat waktu, lulus tidak tepat waktu, ada yang DO, kan macam-macam. Iya, DO, cuma DO enggak diperhatikan, ya enggak? DO tidak diperhatikan. Itu satu. Yang kedua, variabel-variabelnya atau atribut-atributnya itu lebih bergantung satu sama yang lain. Misalkan nilai semester 3 ya, kadang tergantung dari semester 1 atau 2. Kenapa? Karena mata kuliah yang diambil banyaknya tergantung dari nilai semester 1, semester 2. Iya enggak? Misalkan semester 2 dia IPK-nya hanya 2, sekian, berarti semester 3 dia tidak bisa mengambil 24 SKS kan gitu kan? Ya, halo? Halo? Iya. Halo, Pak. Suara saya kedengeran ya? Suara saya kedengeran? Kedengeran. Oke. Kedengeran, Pak. Tapi kalau ini kan enggak. Ini kan enggak beda variabel satu dengan variabel lain, dia lebih cenderung bebas antar satu sama yang lain. Nah, itu kenapa kita menggunakan SVM, kemudian di tempat Mbak Febri kemarin kok kita menggunakan decision tree. Gitu. Bisa dimengerti ya? Kira-kira seperti itu. Ya, kalau untuk pemula ya sudah, karena masih bingung ya sudah, coba semuanya dulu. Ambil akurasi yang tertinggi. Nah, kan gitu toh? Iya. Karena pemula kan. Ya, pemula ya nggak apa-apa. Gitu. Namanya pemula kan try and error wajar lah. Apalagi menggunakan komputasi yang tidak terlalu tinggi. Ya, beda dengan deep learning tadi, yang image. Ya, kalau ini kan data transaksional, ya 1.000 atau 10.000 data masih komputer biasa masih bisa kita gunakan. Gitu. Ya, masih bisa. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, itu tadi. Harus lihat karakteristik dari datanya, Mbak Regina. Ya, dilihat dari karakteristik dari datanya, kemudian karakteristik dari decision class-nya juga harus dilihat. Kan ada Gaussian, ada apa aja? Ada Gaussian, ada RBF, ada sigmoid, ya. Itu kan sebenarnya fungsi-fungsi ya. Kalau sigmoid itu kan fungsi pembangkit kernelnya kan dia tidak linear atau non-linear. Gaussian itu lebih cenderung ke distribusi Gauss. Itu fungsinya macam-macam. Itu berdasarkan dari karakteristik dari data itu sendiri. Ya. Gitu aja sih sebenarnya.
ya sebenarnya kalau cara satu persatu itu ya cara-cara trial and error. Ya, tapi kalau secara ilmiah harus kita lihat karakteristik data. Tipikal data kita seperti apa, ya. Cuma kita kan masih lemah mempelajari tipikal datanya. Dari segi statistik dulu juga baru 3 SKS, itu pun harus mengejar deskriptif inferensinya. Karena inferensi akan dipakai untuk teman-teman yang mengolah data kuesioner. Lebih banyak menggunakan data kuesioner. Nah, gitu. Walaupun statistik sendiri yang inferensi itu ada sebagian yang masuk dalam ranah kategori data mining juga. Ya, statistik itu kan sebenarnya inferensi lah ya. Setiap inferensinya itu mining data juga kan sebenarnya. Hampir sama. Oke, ada lagi? Ada? Ayo silahkan open mic kalau ada pertanyaan. Kita sudah pertemuan keberapa ini? 12 ya? Iya Pak, 12. Oke, 12. Oke, tugas yang pertemuan 12 ini sama menduplikasi dari karena semester depan pekan depan udah nggak ada praktikum ya. Pertemuan terakhir yang pertemuan kemarin kan? Pertemuan ke-10. Iya Pak. Ya sudah nggak apa-apa. Ini anggap saja sebagai tugas di sini. Nanti saya kasih waktu sampai pekan berapa? Pekan depan lah ya. Pekan depan. 1 pekan lah kalian coba. Nyoba-nyoba kayak gini kan sambil ditinggal-tinggal kan juga bisa. Tanya Mas Angga itu kan ditinggal-tinggal. Ya, di-run udah tinggal makan nanti selesai sendiri. Iya, Pak. Nanti di-run lagi selesai sendiri kan itu enak itu. Ya, data mining itu enaknya kayak gitu. Iya. Program di-run udah ditinggal. Ya. Nah, tugasnya untuk menduplikasi nanti data saya berikan sekaligus presensinya nanti saya akan berikan lanjutannya. Terus tadi ada yang menarik. Tadi ada keywords. Ya, tadi belum keyword yang belum dijelaskan ya. Itu masih misteri. Apa itu keywords? Itu sebenarnya ini kita udah 14 ke pertemuan terakhir saya minta kalian untuk mencari sendiri tentang keyword. Keyword nanti dikumpulkan di pertemuan ke-14. Pertemuan 13 nanti saya mengundang Mas apa tadi? Lupa saya namanya. Ali, Mas Ali. Asistennya sendiri lupa ya. Karena nggak pernah ketemu ya, WFH terus. Tentang NLP. NLP ini sangat menarik sekali. Banyak ini. Ya, banyak. NLP, kemudian pertemuan ke-12 saya ingin kalian belajar sendiri tentang keyword, bikin makalah tentang keyword, kemudian contoh pengerjaannya. Nah, sebenarnya keyword itu apa Mas? Kira-kira Anda jelaskan secara singkat Mas, nanti biar mereka punya gambaran. Mas Angga? Keyword itu dia itu hampir mirip kayak pembagian di train text, kayak di train dan text itu, tapi dia pembagiannya dia unik dia. Jadi dia misalnya kalau ada kita kan baginya misalnya 10% atau 20% kan gitu kan. Nah, itu jadi 20% datanya itu dibagi. Nah, kalau gini kalau kita bagi menjadi misalnya kita membagi jadi 10 bagian. Nah, jadi nanti dia itu akan dicoba satu-satu. Misalnya 5 deh, kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah train, di sini adalah tesnya, dan ini adalah trainnya. Terus nanti dia ganti lagi. Ini tesnya, yang sisanya train. Nanti terus dia ganti lagi train tes, baru nanti dirata-ratakan. Gitu dia. Jadi dia hasilnya lebih general bersifatnya. Kalau keyword kayak gitu. Itu, sama satu lagi Mas, yang terkait tadi, bagaimana menentukan parameter tadi. Jadi kan Anda membuat 4 model. Nah, kenapa kok model 2 yang dipilih tadi?
Nah, itu menggunakan apa tadi? Itu kan tadi penentuan modelnya itu cari parameternya itu menggunakan namanya grid search CV. Nah, jadi nanti dia akan otomatis cari parameter terbaik dari punya kita. Nah, di situ hasilnya itu ada 4 model dari situ tadi. Nah, dari semuanya itu kita pilih apa yang tadi yang paling tinggi. Nah, saya pilih yang paling tinggi itu dari yang berdasarkan nilainya AUC dan recall-nya. Nah, akhirnya didapatlah model 2 yang paling tinggi seperti kayak gitu. Oke. Jadi nanti kalian bisa pakai grid search CV untuk cari modelnya. Jadi sebenarnya ada satu materi yang general yang sebenarnya ini sebagai tugas Anda itu tadi ya, termasuk key vault itu. Ini sebenarnya dalam ranah yang namanya model selection. Jadi bagaimana kita menyeleksi suatu model untuk mendapatkan model terbaik. Ya. Kalau yang tadi kita berbicara model berdasarkan dari, kita sudah identifikasi dari awal berdasarkan dari, apa tadi Mas? Typical data, karakteristik data, itu kan screening awal ya. Nah, tapi kan ada parameter-parameter yang lebih lanjut yang perlu kita mencari model yang terbaik. Kalau kita menggunakan RBF, menggunakan sigmoid, menggunakan, itu kan baru kernel, di mana kernel yang diberikan itu parameternya default. Ya. Nanti silakan cari parameter default tadi sudah disampaikan Mas Angga. Parameter default. Jadi yang kita pelajari selama ini itu default semua. Default itu standar yang diberikan oleh program atau library tersebut, oleh programmernya atau yang membuat codingnya. Itu yang standar, yang biasa. Tapi ada banyak parameter yang bisa kita ubah-ubah. Ya, ada beberapa. Nah, jadi disitulah yang namanya model selection. Jadi model selection itu yang pertama mulai dari metode yang kita pilih, kemudian yang kedua parameter yang harus kita gunakan. Kan gitu ya. Salah satunya dengan menggunakan metode tadi apa? Key vault juga salah satu cara yang digunakan untuk menentukan menyeleksi model yang terbaik. Nah, kan gitu. Nah, tugas pertemuan ke-14 itu saya lebih cenderung adalah model selection. Bagaimana Anda ingin mencari model yang terbaik. Ya. Nah, itu. Nanti silakan buat makalah, kemudian cari bikin apa namanya? Contoh aplikasi menggunakan codingnya, nanti dikumpulkan di pertemuan ke-14. Jadi masih ada satu lagi, cuma waktunya kayaknya nggak cukup, yaitu feature selection. Tapi jarang ya feature selection. Di data mining saya jarang menggunakan feature selection, walaupun itu banyak. Ini salah satu yang ada di sini ada feature selection. Itu saya kira mudah untuk dipelajari, feature selection. Ada banyak, masih ada feature selection, masih ada namanya feature reduction atau redact ya. Redact itu sebenarnya ranah, ya. Ini sebenarnya feature selection sama reduction itu masuk dalam ranah preprocessing. Bagaimana kita menyeleksi variabel-variabel yang paling dominan, dan kemudian reduction itu memotong sebagian variabel, sehingga variabel yang sebagian itu yang dipakai untuk pengolahan data mining. Jadi tidak semua variabel yang kita gunakan itu pada teknik reduction dan feature selection. Nah, itu mungkin bisa dipelajari lebih lanjut nantinya. Saya kira yang paling penting adalah sekarang tentang model selection, seleksi model. Ya, model seleksi model, nanti itu tugas yang pertemuan ke-14 untuk kalian. Jadi nanti saya tidak menggunakan Zoom atau pokoknya kalian bikin makalah sendirilah tentang seleksi model. Oke? Bisa dimengerti tugasnya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ada lagi pertanyaan? Berarti tugas pertemuan 13 itu makalah tentang key vault tadi ya, Pak? 14. Oh, itu jadi satu sama yang selection itu tadi, Pak? Iya, feature select. Makalahnya. Yang key vault sama model selection. Karena key vault masuk dalam model selection. Oh. Karena key vault itu salah satu di dalam Oke, Pak. materi model selection. Ya.
Nah, tugas di pertemuan 12 ini adalah menduplikasi pekerjaan dari Mas Angga. Nah, menduplikasi kan nggak susah kan? Namanya sudah di ini ketika menduplikasi saja. Nah, minggu ke-13 nanti saya tentang NLP. NLP paling tidak nanti Anda harus bisa menjadi Twitter developer untuk mendapatkan API Twitter. Itu saja. Nah, tentang teknik-teknik selanjutnya nanti disampaikan banyak lah. Nanti bisa dilanjut ke kalau mau dilanjutkan ke apa macam apa namanya itu loh studi mahasiswa kelompok studi itu apa sebenarnya study club. Nah, mau dilanjutkan itu ya tidak ada masalah. Saya ingin memberikan gambaran saat ini text mining itu sangat growing up, sangat menarik untuk dipelajari. Kemudian pertemuan 13 itu ya, pertemuan 14 nanti mengumpulkan makalah tentang model selection. Salah satu di dalamnya itu ada yang namanya Keyfold itu salah satunya. Salah duanya menggunakan tadi, apa tadi Mas Angga tadi namanya? Untuk mendapatkan model dari, untuk nah, untuk mencari parameter yang terbaik untuk suatu metode tertentu. Jadi SVM itu kan, misalkan SVM itu kan ada RBF. RBF itu kan parameternya banyak. Nah, bagaimana mencari parameternya? Kemudian kalau misalnya sigmoid itu juga parameternya banyak. Bagaimana cari parameter terbaik? Nah, dan begitu seterusnya. Anda bisa cari. Oke, itu ada pertanyaan? Atau mungkin ada yang perlu diskusikan lagi? Sepertinya udah paham semua sih, Pak. Ya, kemungkinan dua. Paham atau benar-benar nggak paham. Semoga paham ya. Paling nggak ngerti gambaran ke depan. Gambaran ke depannya, artinya aplikasi itu sangat. Atau mungkin saya kasih contoh satu lagi yang saya kerjakan saat ini. Tekniknya banyak ya. Tekniknya banyak. Mas Angkat, saya mohon share. Nah. Ya, sudah. Oke. Ini sebenarnya kasus apa? Teknik yang saya kembangkan di S3 saya. Oke. Ada pertanyaan lagi yang perlu didiskusikan? Udah yakin nggak ada? Oke, Mas Angga nanti mau sharing lewat mana Mas Angga? Mungkin lewat Google Classroom aja kayaknya ya. Google Classroom? Jadi Google saya Drive. upload di sana. Masih masuk ke ini, Google Classroom saya? Yang angkatan ini? Iya yang kemarin itu kan, hanya masih. Oke. Iya ya. Kalau nggak Google Drive, nanti share linknya aja nggak apa-apa. Oh iya bisa. Oke. Boleh. Udah yakin nggak ada pertanyaan ya? Satu, dua, tiga. Oke, kalau nggak ada, saya kira cukup sekian pertemuan kita. Semoga menjadi apa namanya gambaran yang lebih lanjut, ya, gambaran penerapan dari data mining itu sendiri. Walaupun teknik-teknik yang kita pelajari baru sedikit, ya. Saya kira nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut lah teknik-teknik yang lain. Oke, kalau nggak ada, terima kasih Mas Angga untuk sudah berbagi pengalaman di sini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Amin, mudah-mudahan. Oke, saya kira cukup sekian ya. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Angga, terima kasih.